Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali para sahabat desa, terutama para pemerhati BUMDes dan pelaku di BUMDes, baik itu pendamping maupun pengurus BUMDes. Saya mau menyampaikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi keuangan BUMDes. Aplikasi keuangan BUMDes ini sederhana dan mudah dikerjakan karena berbasis Excel. Jadi kalau berbasis Excel, ya semua orang pasti bisalah mengoperasikan Excel. Aplikasi ini alhamdulillah semoga menjadi kebaikan untuk Pak Andi Hamzah ya. Beliau sudah berbesar hati dan berhasillah membuat aplikasi ini. Pak Andi Hamzah ini adalah praktisi keuangan ya. Banyak karya-karyanya bukan hanya untuk BUMDes, salah satunya untuk BUMDes ini. Dan saya mohon izin melakukan modifikasi ya, mengupdate laporan keuangan ini, aplikasi keuangan ini untuk kepentingan Kabupaten Purwakarta. Karena berbasis Excel ya seperti biasa, aplikasi ini terdiri dari sheet ya. Ini ada beberapa sheet bisa dibaca nanti, mulai dari coa pedoman, baca dulu, home, coa, daftar, jurnal, buku besar dan seterusnya ke sini. Nah, sheet ini saling berhubungan ya, dan ya Excel yang ini ya, XLSM ya. XLSM ini adalah Excel yang support atau berisi program makro ya, program yang mendukung yang dibuat dari Visual Basic dan disederhanakan dalam bentuk Excel. Oke. Sebelum mengoperasikan aplikasi ini, perlu teman-teman BUMDes memahami alurnya dulu. Jadi dalam siklus keuangan ada yang namanya pencatatan, pengikhtisaran, dan laporan keuangan. Pencatatan ini seperti biasa ya, uang masuk, uang keluar. Pengikhtisaran ini lebih kepada nanti penjurnalan, kemudian laporan keuangan. Nah, untuk aplikasikan aplikasi laporan keuangan BUMDes itu, ini yang prinsipil ya. Jadi BUMDes itu kan sudah ada beberapa BUMDes, mungkin banyak BUMDes yang sudah punya unit usaha dan sudah ada pengurus unit usahanya, pengelola unit usahanya. Tapi masih ada BUMDes yang belum ada pengelola unit usaha, walaupun usahanya sudah berjalan, tapi dia tidak merekrut pengelola unit usaha, langsung dikelola oleh pengurus BUMDes, nggak masalah. Nah, bila pengurus BUMDes itu dia punya unit usaha dan ada pengelolanya, ada orangnya, berarti ada manajer unit usaha lah ibaratnya gitu. Nanti dalam pengelolaan keuangan BUMDes, para manajer atau pengelola unit usaha itu dia hanya bertugas di proses pengelolaan keuangannya ya, hanya bertugas melakukan pencatatan. Nah, karena pencatatan dia hanya punya buku kas saja cukup lah. Ya, buku kas itu formatnya biasanya begini ya. Tanggal, nomor bukti, uraian, penerimaan, pengeluaran, saldo, udah begitu. Dia hanya mencatat saja dari hasil usahanya dalam bentuk buku kas. Untuk proses akuntansi selanjutnya, pengisiran dan laporan keuangan, itu dilakukan oleh pengurus BUMDes atau pengelola BUMDes ya. Dalam hal ini ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Biasanya sesuai tupoksi dilakukan oleh bendahara dengan cara melakukan penjurnalan ya. Penjurnalan itu pengikhtisaran, kemudian laporan keuangan. Nah, ini jadi laporan keuangan BUMDes hanya satu ya, berarti neraca, arus kas, rugi laba, dan perubahan modal hanya satu, yaitu laporan keuangan BUMDes. Jadi tidak ada laporan keuangan unit usaha. Jadi unit usaha ini hanya pencatatan saja. Itu prinsipnya ya. Jadi aplikasi ini digunakan untuk pengelola BUMDes ya, tidak digunakan oleh unit usaha BUMDes. Oke. Pengisian aplikasi ini dimulai dengan home ya, home. Di home ini, nah ini
tinggal mengisi ini nama Pemda, nama kabupaten, kecamatan, dan seterusnya ya. Awal tahun buku berarti awal 1 Januari, kebetulan 2025. Akhir tahun buku 31 Desember. Ini tinggal tahunnya aja dirubah. Cara pengisiannya mudah, tinggal 1 garing 1 decimal answer 31/12 enter. Itu ya. Ini, nah untuk alamat silahkan. Biasanya kan alamat kantor BUMDes di kantor desa ya, bukan di aula. Kantor desa Babakan Cikau gitu ya. Nah, ini unit usaha. Nah, sebutkan ini ada berapa unit usaha di BUMDes itu ya. Ini saya contohkan unit usaha, ada unit usaha ketahanan pangan, ada unit usaha perdagangan umum, kemudian ada unit usaha pengolahan sampah. Tuh, Direktur BUMDes dan petugas akuntansi ini untuk bendahara ya, tinggal diisi. Nah, aplikasi ini semua ngelink ya. Jadi kalau kita klik ini COA, dia masuk ke COA, nanti dia balik lagi ke jurnal, tinggal klik lagi, misalnya ke neraca, tinggal gitu, nanti klik ini balik lagi. Oke. Tuh semua sederhana. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya nanti masuk ke jurnal ya. Jadi yang diisi manual itu hanya 2, hanya jurnal kemudian daftar. Nah, jurnal ini sebagaimana halnya berisi tentang bagaimana kita melakukan penjurnalan. Nah, untuk diketahui bersama bahwa jurnal itu dikenal ada 3 ya. Jurnal pembuka, jurnal harian, kemudian jurnal penutup. Itu ya. Jurnal pembuka itu dilakukan di awal tahun ya, 1 Januari itu membuka kembali neraca yang ditutup tanggal 31 Desember menjadi neraca awal lah kalau diibaratkan gitu ya. Tapi yang benarnya adalah menjadi jurnal pembuka ya, menjadi jurnal pembuka. Kemudian jurnal transaksi harian ya transaksi-transaksi yang terjadi selama proses bisnis. Kemudian nanti jurnal penutup di akhir tahun 31 Desember. Oke. Ini sebenarnya sudah saya isi. Nah, contoh lah misalnya kita akan melakukan jurnal pembuka ya, jurnal pembuka di mana nanti misalnya di sini ada Kasberry. Nah, ini cara ngisinya tinggal nanti kalau tanggal ya, tinggal 1/1 enter langsung dia 2025. Kemudian kas ini awalnya kita ketikkan kas, kemudian panah bawah, nanti muncul ini misalnya kas tunai ya, atau kas di bank ya, kas tunai gitu ya tadi, atau misalnya sebaliknya ya, ini 70 juta, tinggal isi aja 70 juta gitu ya. Kemudian di sini misalnya kas lagi, kasnya ada di Bank BRI gitu ya, nilainya berapa, 70 juta, tinggal isi ya. Nah, kalau ini dia ada yang belum terisi nih ya, tidak abalan, cek sesi 70 juta karena ini belum kita isi 70 jutanya. Di sini juga ada pemberitahuan ya. Nanti detailnya ini bagaimana di pertemuan selanjutnya. Kita isi 70 juta. Itu. Otomatis sana. Nah, ini. Kemudian karena ini sudah saya isi, sudah saya warnain, saya coba tampilkan apa yang sudah diisi. Nah, jadi ini saya sudah isi ya sebagai contoh dari soal yang ada. Jadi BUMDes ini punya posisi neraca lah kira-kira, neraca tanggal 31 Desember 2024 seperti ini. Dia ada kas tunai 70 juta, kas di Bank BRI 70 juta, dia punya inventaris ATK 5 juta, peralatan mesin 25 juta, dia ada akumulasi penyusutan, kemudian penyertaan modal desa tahun sebelumnya, kemudian penyertaan modal masyarakat, kemudian ada saldo tidak dicadangkan, kemudian ada modal donasi sumbangan. Nah, ini artinya ini yang disebut dengan jurnal pembuka ya. Nah, pada saat jurnal pembuka ini wajib diisi saldo awal.
Oke, saldo awal. Itu. Oke. Saldo awal ya. Jadi untuk jurnal pembuka, ini jurnal pembuka kembali lagi adalah saldo pindahan dari neraca yang sudah ada menjadi saldo awal di tahun sekarang ya, tahun lalu menjadi saldo awal tahun sekarang. Nah, ini kembali lagi untuk saldo awal di keterangan transaksi ini diisi saldo awal. Oke. Nah, selanjutnya ini yang namanya jurnal harian ya, jurnal transaksi harian. Jadi di sini kebetulan dicontohkan adalah BUMDes yang mengelola pariwisata ya. Jadi pada tanggal 2 bulan 2 ini ada pendapatan tiket pariwisata. Nah, karena dia pendapatan berarti uang bertambah, ada kas bertambah senilai 70 juta. Kemudian ada pendapatan tiket dan pendapatan parkir dikredit senilai 50 juta dan 20 juta. Nah, keterangan transaksi untuk transaksi harian silakan diisi sedetil mungkin sehingga ibaratnya karena diisi detil, nanti suatu saat kalau ada yang perlu dijelaskan, kita melihat keterangan transaksi akan teringat kembali atau menjadi bukti yang kuat. Oke. Nah, di jurnal ini ada kolom-kolom ya, kolom-kolom, ada kolom transaksi, ada komponen laporan arus kas, ada nama nasabah debit dan penyedia. Nah, komponen arus kas ini diisi pada jurnal transaksi harian. Pada saat ada kas-kas begini, baik di debit atau di kredit, artinya ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas gitu ya kalau di kredit. Ini contoh. Ya, contoh ini ada penerimaan kas senilai 70 juta dari pendapatan tiket parkir. Nah, nanti di kas itu ya saya hapus dulu. Oke. Nah, nanti di kas itu akan muncul kas masuk operasi. Itu diklik lagi, kemudian kas dari penjualan jasa. Nah, ya. Tadi kalau kita kosong, otomatis di sini ngasih tahu tuh saldo rekannya tidak betul parios deui cenah gitu. Jadi berarti ini belum kita klik ya. Tadi kas masuk operasi, penjualan jasa. Oke. Tuh. Nah, nanti yang baik ini di debit nih, kayak ini debit ya, kecuali kalau begini nih. Dia store ke bank kan ini transikas dan kas tidak ada pengeluaran, tidak ada pengeluaran sama balan. Nah, kayak begini nih, Anda pembelian ATK, berarti kan pengeluaran kas. Nah, itu pengeluaran kas di sini, dia tinggal klik kas keluar operasi, kemudian di sini ada pilihan kas untuk pembayaran beban-beban yang lain, misalnya gitu ya. Silahkan. Atau misalnya di sini karena pembelian ATK, ya. Ini kas keluar operasi, kemudian kas untuk pembayaran pemasok barang misal gitu ya. Silahkan ya, sesuai dengan kondisional syarat transaksi. Itu satu. Kedua, nih misalnya di sini juga ya di ATK, kemudian peralatan mesin, ini kan inventaris ya. Inventaris dan aset tetap. Oke. Persediaan dan aset tetap, persediaan dan aset tetap. Nah, di sini ada kolom untuk persediaan. Untuk mengetahui bahwa persediaan kita ada lah gitu. Ya, persediaan itu adalah untuk barang yang habis pakai, ya. Kalau aset barang yang tidak habis pakai, ya. Di sini misalnya di sini ada persediaan, kemudian di sini ada peralatan mesin. Ini persediaan ATK ya, di persediaan, kemudian peralatan mesin di aset ya. Ini untuk ininya. Nah, nanti di sini di statusnya ini saldo awal persediaan, saldo awal aset. Nanti kita akan tahu pengaruhnya kemana ya. Nah, ini penyusutannya, penyusutan nanti sebutkan penyusutan tahun ke-1. Oke. Ini unitnya sesuai dengan unit yang ada lah, sesuai dengan unit yang ada, tinggal diisi. Saya aturkan ini hanya 1. Nah, ini nanti berhubungan dengan daftar ya. Daftar ini yang satu ini adalah nasabah. Nasabah ini untuk BUMDes yang ada kegiatan pinjaman ya. Pinjaman ini untuk peminjam, daftar peminjam. Ini penyedia debitur adalah daftar BUMDes punya utang BUMDes ya. Persediaan barang habis pakai,
kemudian nasabah simpanan ini penabung di BUMDes, kemudian ada lagi daftar aset, ini inventaris atau aset tetap ya, atau yang tidak habis pakai, kemudian daftar persediaan bahan baku ya, barang dagangan. Jadi daftar ini wajib diisi sesuai dengan kondisi dari hasil transaksi harian ya. Tadi kita contohkan ada ATK, kemudian ada peralatan dan mesin ya di persediaan dan daftar aset. Nah, ini nanti akan berpengaruh setelah kita jurnal. Jadi nanti prosesnya di jurnal, oh dia ada aset tambahan, nanti tulis di sini yang nggak ada. Oh ada peminjam tambahan, tulis di sini di daftar. Ini nanti berpengaruh pada nih di sini buku bantu persediaan. Tadi ada ATK ya, 2 buah tuh, 1 buah sebenarnya. Nanti ini berarti hasil transaksi. Jadi ada aset peralatan dan mesin. Nah, ini dari transaksi. Nanti kita lihat ya. Nah, nanti jurnal dilakukan ya seperti ini. Itu terus kemudian contoh yang ada ATK, dia ada pembelian ATK tuh. 3 juta tuh ATK diisi, kemudian unitnya 1 sehingga ATK tadi di persediaan tadi 1 tambah 1 2 yang awalnya 5 juta, ada mutasi tambahan 3 juta, total jadi 8 juta. Oke. Itu nah jurnal-jurnal ini detailnya nanti kita bisa ketemu di kegiatan peningkatan kapasitas untuk pengurus BUMDes khusus untuk penguatan aplikasi. Terima kasih.